kapanlagi.com, portal artis terbesar di Indonesia, kita juga nggak terlalu khawatir sih. Karena follower tidak bisa dihentikan, benar nggak? Kita nggak bisa bikin tidak ada orang yang mengikuti kita. Justru menurut saya bagus ketika ada orang yang mengikuti kita, artinya bahwa produk kita ini ada yang mau, benar nggak? Berarti bukan hanya kita yang yakin dengan produk kita, ada orang lain yang juga yakin bahwa produknya bagus gitu. Jadi jangan pernah berharap kita the one and only, gitu ya. Jadi menurut saya sih bagus, asalkan pesan komunikasinya tadi jelas. Yang ketiga, oke, pertanyaan ketiga cukup sulit, memanage usaha dari hulu sampai hilir. Walaupun jawabannya cuma satu kata, sistem. Sistem itu artinya kita buat SOP yang jelas sih sebenarnya. Karena tidak mungkin kita punya karyawan tidak akan berhenti, benar nggak? Jarang sekali punya karyawan dari masuk sampai umur 55 tahun dia akan tetap di usaha Anda, benar nggak? Kalau dia hilang, biasanya kalau usaha itu goyah, berarti sistemnya belum kuat. Jadi buatlah SOP-nya. Sistemnya seperti apa sih? Urutan-urutannya seperti apa sih? Prosedur bisnis Anda tuh ngapain aja sih? Yang mana bisa Anda kerjakan, yang mana orang lain bisa kerjakan. Kira-kira begitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Tenang, kita masih punya 1800 detik lagi. Oke. Oh, ada saudara yang di ujung di belakang. Oke, silahkan menuju slide yang terdekat. Perkenalkan nama dan produk. Terima kasih. Jadi, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktunya. Saya buka usaha di bidang fashion, tas. Mereknya Jaswi sama Monica. Ini tahap branding juga. Kenapa Jaswi yang hanya kami yang punya? Karena tadi seperti yang disinggung harus unik. Jadi kami bikin produk tas dari bahan jeans. Yang kedua Monica, kenapa mereknya Monica? Itu modal nikah kan. Jadi branding ya. Nah, yang saya ingin tanyakan kan, bagaimana kita bisa nge-push marketing kita untuk bisa sampai target? Karena kadang tim marketing semangatnya meminta hukum kan, ya angka salary reward misalkan hadiah umroh 3.000 misalkan seperti itu tapi kedepannya untuk memaintain itu sulit sekali gitu kan untuk tim marketing yang kita bina. Itu yang pertama. Terus yang kedua, betul pesaing kita banyak yang jadi masalah. Kita tidak pernah tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Jarang sekali orang memahami itu. Semua orang berpikirnya bagaimana produk kita seperti tadi orang Sunda makan resepnya paling murah, halus gitu kan, tapi pisang. Itu orang Sunda kebanyakan seperti itu. Padahal penduduk Bandung ada 3 juta, penduduk Jawa Barat ada 35 juta. Masa kita tidak bisa menguasai 1 juta saja pembeli? Asal mustahil gitu kan. Ketika Indonesia dijadikan pasar bebas oleh orang luar, kita masih mikiran ekspor kumahannya gitu kan. Itu sangat ironis sekali gitu kan. Kita tidak memanfaatkan pasar yang ada. Nah, bagaimana untuk memberikan motivasi, memberikan push yang benar kepada marketing kita bahwa pasar kita ini luas. Jangan berpikir memakai produk kita terus range-nya segini kumaha gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Jadi gimana caranya si Jaswi dan Monica modal nikah. Tapi udah nikah belum? Oh belum juga. Berarti belum berhasil modalnya nih. Oke. Yang pertama adalah gimana cara nge-push tim ya. Menurut saya tim itu biasanya adalah cerminan dari kita biasanya. Karena tugas kita kepada tim adalah menduplikasikan. Benar nggak? Tim, kenapa sih kita butuh tim? Karena kita nggak bisa ngerjain sendiri kan, betul ya kayak tadi ya. Kita butuh orang lain, istilahnya otak kita ini diinstal ulang di dia gitu ya. Copy paste, benar nggak? Kalau misalkan semangatnya akan 3 juta, 35 juta ini bisa diinstal di 10 orang tim sales ya, jagoan tuh jualannya, benar nggak? Nah, pertanyaannya sekarang gimana cara menginstal
pemikirannya si Akang ke mengcopy paste pemikirannya ke tim sales ya, betul nggak itu permasalahan nggak? Yang pertama tentu saja solusinya cuma satu sih, edukasi. Jadi kita ajarkan dia mulai dari yang tadi tuh yang pertama, harus dilakukan training berkala memang di internal kita. Target kita siapa sih, yuk bareng-bareng, sebenarnya target market kita siapa? Penting sekali melakukan edukasi rutin. Kalau di kita selalu biasakan tim edukasi kita selalu bikin jam 8 sampai jam 10 pagi setiap hari Senin kita pasti ada tim training. Tim training sales di kantor. Jam 8 sampai jam 10 tuh mereka udah morning briefingnya tentang sales semua. Pertama-tama dari supervisor dan manager. Lama-lama kan bosan. Di minggu ke 8 ke 9 itu mulai mereka yang saling training. Ada 10 orang ya ganti-gantian training. Jadi mereka mulai mikir. Jadi jangan ditempatkan mereka sebagai orang yang di training terus, tapi mereka juga harus mentraining teman-temannya. Kalau perlu mereka mentraining atasannya. Oke ya, jadi solusinya sebenarnya edukasi. Informasi ini harus di copy paste terus gitu. Nah, dan memang butuh proses dan harus rutin. Continue tadi, harus rutin, apakah setiap seminggu sekali dibikin edukasi seperti itu. Kira-kira begitu. Oh, cara menentukan kelemahan ya. Cara menentukan kelemahan yang paling tepat adalah survei pelanggan. Jaswi, siapa yang sudah pernah beli, tanya ke mereka, ngobrol telepon atau ngobrol-ngobrol, simpel aja. Menurut teteh jeleknya Jaswi apa? Bagusnya apa? Jeleknya apa? Kekurangannya apa? Kalau teteh bandingin, teteh pernah coba tas yang lain nggak? Tas jeans yang lain nggak? Oh ada, Just Day misalnya, atau Just He gitu ya, atau merek apa yang lain gitu ya. Terus bedanya apa sama produk kami gitu? Kekurangan kami apa? Ya? Intinya sih survei pelanggan. Jadi sebisa mungkin dalam marketing, sebisa mungkin hindari asumsi pikiran kita sendiri. Karena kalau di pikiran kita sendiri itu biasanya pokoknya paling keren lah gitu. Biasanya kita nganggap, wah pokoknya paling keren. Oke? Baik. Jangan takut untuk bertanya. Ini bukan bertanya, ungkapkan kesusahan dan masalah Anda pada marketing dan branding kali ini. Angkat tangan, dekati stand mic dan ungkapkan pada kami. Oke? Ada yang ingin disampaikan lagi? Gak usah ragu-ragu, tepuk tangan aja. Karena tadi sudah calon yang mau akan menikah, coba ibu yang sudah di depan, silahkan teh, megang stand mic terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah datang. Saya mewakili dari pengurus FKP Kota Bandung. Bisnis saya kan seperti yang tadi disampaikan, busana muslim, tapi menggunakan teknik rajut. Nah ini kan saya segmennya yaitu pastikan wanita muslim menggunakan baju muslim, tapi kita spesialisasinya di rajut. Kenapa? Karena memang art banget lah gitu kan, kita juga seni handmade. Nah, saya kepikiran kan saya memang hampir 85% itu online. Website dan page saya juga alhamdulillah sudah hampir 162.000 likers. Terus Twitter tidak terlalu jarang tapi lumayan sih, tapi banyaknya sih di fanpage. Udah ada di Zalora, Lazada juga sudah ada. Alhamdulillah setiap bulan juga update-nya lumayan. Bahkan sales rating kami selalu 10 gitu. Sales performance dari Lazada Zalora kan setiap seminggu apa berapa minggu sekali suka ada laporan dan kami selalu terbagus kayak gitu. Biasanya nilainya 10 terus dari skala 10. Nah, berarti kan pelayanan kami alhamdulillah ini. Cuma yang jadi tantangan kami di tim itu lebih ke bagaimana meningkatkan loyalitas customer. Apalagi kan online itu kan cepat datang cepat pergi kadang gitu. Tapi walaupun ada juga yang loyal gitu. Untuk yang loyal kami tanyakan masukannya apa. Sejauh ini mereka jarang komplain gitu. Maksudnya kadang bingung. Nah itu bagaimana meningkatkan loyalitas customer. Terus saya juga berencana ingin membuat semacam community based kayak gitu. Cuman
mungkin barangkali punya saran. Memang kebetulan keunikan produk di Supernova House ini, satu produknya bisa dikreasikan menjadi beberapa gaya, misalnya kerudungnya bisa jadi roknya bisa jadi baju, itu gitu. Ya alhamdulillah itu yang membuat bisnis kami berbeda juga dari rajutan mungkin pada umumnya. Terima kasih. Wah, keren ya. Jadi penjualannya sudah bagus, betul ya? Penjualan sudah bagus, like di fanpage-nya juga udah 162.000, bagus banget ya, bagus banget. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan loyalitas customer? Ya karena ya tadi mereka gampang pindah ke lain hati gitu ya. Nah pertanyaan caranya gimana sih solusinya? Yang pertama adalah kita perlu cek lagi dari fanpage tadi sebenarnya customer Supernova ya. Customer Supernova itu umurnya berapa? Sudah pernah dilakukan belum? Sudah pernah cek fanpage ya? Kan ada view insight dan oke, di atas 24, di bawah 40. Kemudian lokasinya? Oke, dia disarankan adalah pertama identifikasi customer dulu. Selalu memang harus yang pertama identifikasi customer, Jabodetabek dan sebagainya. Pakai kalau Anda yang terbiasa pakai web, kalau belanja online itu pakai Google Analytics itu bisa ketahuan. Di Google Analytics kelihatan kota-kota mana sih yang prioritas Anda. Ya, ada yang sudah pakai Google Analytics yang online? Oke, ya ketahuan kan biasanya kotanya mana, kemudian umur berapa. Jadi tetap saja yang pertama tentukan siapa sih customer. Kemudian yang kedua, coba bikin data customernya. Sudah punya belum? Nama dan pakai software nggak? Ada. Itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Nah, biasanya setelah mereka jadi customer, kita kan tinggal PR kita membuat mereka jadi loyal kan. Nah biasanya ketika mereka jadi loyal, ini contoh yang kita lakukan, kita membagi customer kita jadi 3 level, 3 untuk bikin loyal. Order 0 sampai 2 kali, order 1 sampai 2 kali kita sebut kelas C, order 2 sampai 5 kali kita sebut kelas B, order di atas 5 kali kita sebut kelas kelas A, jadi C, B, A. Yang kelas A, karena menyambut bulan puasa, kita bikin program khusus untuk yang kelas A. Karena kebutuhan kita sudah punya database-nya, nama, nomor handphone lengkap, kita tinggal kontak mereka. Kita bikinkan program khusus sehingga kita menganggap mereka adalah nasabah prioritas kita. Jadi untuk membuat mereka dari customer menjadi loyal, pasti harus kita perlakukan berbeda merekanya. Jadi setelah punya database, baru kita buatkan program. Customer loyalty program biasanya kita nyebutnya seperti itu. Entah itu Anda beli 1 dapat 5 atau beli apa gitu. Oke ya, bikinlah program seperti itu. Nah kemudian yang keempat, komunitas perlu nggak? Menurut saya sih tergantung. Tidak semua bisnis butuh komunitas. Tapi bisnis yang memang cenderung agak seninya tinggi atau faktor pembedanya tinggi, butuh edukasi sense yang tinggi, orang senang banget, itu sebaiknya memang butuh. Saya punya teman yang bisnisnya tahun 2007 dia bikin manik-manik gitu ya, tahu ya, mote-mote, ya, gelang, aksesoris dan sebagainya. Yang dia lakukan adalah dia bikin kelas edukasi juga untuk pelanggannya. Yuk, dengan hanya bayar 100.000 dapat kelas gratis bikin manik-manik, gelang dan sebagainya. Nah, itu program-program lain yang untuk meningkatkan mereka dari customer menjadi entah itu jadi reseller atau distributor dan seterusnya. Oke, terjawab kira-kira? Oke, karena masalah waktu, ada satu pertanyaan lagi yang boleh disampaikan oleh teman-teman. Bagi yang followernya di bawah 300, jangan menyerah, masih diperbolehkan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Wah, banyak sekali ya. Karena dari tadi guru sebelah kanan, kita coba yang sebelah kiri. Silakan Kak. Perkenalkan nama serta produk. Assalamualaikum. Nama saya Hafiz. Produk saya sepatu. Gini,
saya mau tanya gimana ya cara promosi yang benar dan yang bagus gitu, yang efektif untuk memasarkan produk brand baru. Apakah kalau kita melakukan memberikan diskon di awal tidak mengurangi image bahwa seperti itu paling nggak bagus gitu, atau tidak memunculkan nilai jual yang sudah saya siapkan? Tidak aja, terima kasih. Oke, Mas Hafiz, Bapak sambil saya mau tanya-tanya juga, sepatunya sepatu apa? Sketsus, sneaker. Sneaker, Sketsus. Sketsus. Nah, Targetnya para skater dan anak SMA. para skater dan SMA. Kompetitornya? Merek Ya. FYC, fans kalau produk luar ya, kalau produk lokalnya FYC. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa orang harus beli itu nggak beli kompetitor? Mereka sudah Kenapa mereka harus beli produknya Mas Hafiz bukan belinya karena fans? awalnya gini, saya menciptakan produk ini tuh para skater itu selalu mengeluh kalau pakai produk lokal itu hanya kepake dalam skala pemakaian 1 bulan 2 bulan itu udah hancur. Oke. Secara rutin pemakaian sudah hancur. Tapi saya bisa menciptakan itu kuat sampai 6 bulan dengan kualitas yang sudah oke aja. Nah, tapi gimana cara promosi untuk bisa membuat itu bahwa sepatu saya itu kuat gitu? Nah, berarti kata kuncinya udah ketemu ya, bahwa jadi pembedanya apa? Pembedanya di kualitas. Kualitas ya. Oke. Nah, di sini di USP kan kelihatan ya. Kenapa itu jadi kualitasnya bagus? Apa yang bedakan? Dari segi produksi, sebenarnya dari lemnya ya. Dari segi lemnya sama pemasangan boxing yang kalau misalkan lihat sepatu fans yang berikan putih, itu saya bisa menciptakan yang kualitasnya oke gitu. Oke. Jadi kenapa ini lebih baik dari fans? Kalau misalkan dengan fans, saya bisa setara dengan fans pembuatan fans ori ya, bukan KW. Saya bisa setara membuatnya dengan fans ori. Cuman kalau saya bisa menjual seharga fans, saya masih belum punya power untuk menyamai kekuatan fans gitu. Makanya saya ingin membuat brand lokal itu bisa satu kualitas dengan brand luar. Apa yang harus saya lakukan dalam promosi awal agar orang itu mau menggunakan brand lokal, tidak lagi menggunakan brand luar. Ya. Nah, ini saya nangkap kalimat yang berulang-ulang dari beliau adalah brand lokal, brand lokal, brand lokal. Berarti beliau pengen angkat nasionalisme, betul? Oke. Kemudian yang kedua, beliau bicara bahannya lebih kuat dibandingkan barang KW. Berarti pembandingnya adalah KW, bukan fans sebenarnya. Benar nggak? Kemudian yang ketiga, betul ya? Kemudian yang ketiga, beliau berulang-ulang bicara lem dan bahan lebih kuat 6 bulan. Menurut saya sih 3 poin ini udah ketahuan. Berarti Anda harus cari, makanya PR pertama di kita dalam marketing bukan bagaimana pemasaran keluar, tapi bagaimana konsep di dalam kita sudah jelas dulu. Jadi kita mau angkat apa tuh? Saya tadi udah ketemu 3. Yang pertama lokal nasionalisme, berarti Anda harus cari orang-orang yang memang punya nasionalisme, ya kan? Jadi brand nasionalisme harus diangkat, entah itu sepatu yang merah putih kayak atau apa kayak gitu, atau sepatu yang kalau dipencet bisa Pancasila gitu. Apa kayak terserah lah, pokoknya ada nasionalismenya gitu ya. Yang kedua, yang banyak ide-ide yang nasionalisme sebenarnya, dilaku dapat CD Indonesia Raya gitu. Kemudian yang kedua tadi lebih murah lebih kuat dari KW. Nah, berarti Anda harus cari orang-orang yang segmennya penyuka KW kan, KW lovers. Ya nggak? Benar ya? KW lovers. Berarti bukan fansnya fans. Susah nyebutnya. Bukannya fansnya fans, bukan pembelinya fans. Berarti bersainglah dengan orang-orang yang KW. Kalau begitu medianya juga harus media-media yang KW. Paham nggak? Media-media KW itu di mana sih mereka belinya gitu? Paham ya maksudnya? Jadi itu dulu, clear komunikasinya, maka pesannya jadi mudah. Kalau sudah pesannya jelas seperti itu, jadi nanti kalaupun iklannya berarti 6 bulan tahan lebih, di 6 bulan rusak, garansi uang kembali. Misal seperti itu. Jelas nggak kira-kira pesannya? Lebih jelas ya? Dibandingkan kami lebih bagus dari fans. Orang masih mikir, apa iya fans saya udah di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Jadi pesannya dulu harus clear dulu nih. Menurut saya tuh, apakah contoh Anda pernah lihat iklan mobil nggak? Mobil Tata. Mobil Tata itu mobil buatan India. Mobil buatan India. Mikir buatan Cina aja nggak laku, apalagi buatan India. Kalau film buatan India laku.
Tapi kalau mobil susah pemasarannya. Tapi dia ngambil dari bahan. Makanya iklannya adalah tata. Orang mukul bahan. Dia selalu fokusnya pada kekuatan. Jadi bahannya mobil, kalau Anda lihat iklan Tata, Anda boleh cari di YouTube. Iklan Tata itu selalu diakhiri dengan orang mukul mobil, tok tok, supaya menunjukkan bahannya itu beda. Kalau Anda mukul mobil buatan Jepang, itu bunyinya pasti beda, nggak tok tok, tapi kring kring gitu kayak. Yang lebih ini loh, lebih tipis gitu. Kebayang ya, Hafiz ya. Jadi solusinya adalah pesannya harus jelas dulu. Kalau pesannya udah jelas, Mas Hafiz pun lebih mudah mengemasnya. Terjawab? Karena waktu, mohon maaf. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa kalau aktif di Twitter atau Line, saya @ismailzeva. Anda boleh tanya nanti. Kemudian juga sebenarnya kita ada kegiatan sosial di Anda bisa cek di onein20.com, 1in20.com ya. Ada nggak ya di sini? Anda bisa cek nanti, kalau mau tanya-tanya silakan tanya di line, saya juga aktif di Ismail Zeva. Kemudian kalau Anda ingin dapat tips-tips gratis tentang marketing, tips-tipsnya, edukasinya kita bikin secara berkala, email marketing gratis. Anda bisa daftar di gofasttrack.com. Anda daftar, masukkan email Anda di sana, kita akan kirimkan minimal 3 hari sekali, kita akan kirimkan strategi marketing pendek. Biasanya kita hanya kasih 2-3 strategi marketing free. Anda bisa daftar di sana. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Isma, kita bisa melakukan diskusi ini di luar maupun via email. Ya, dari sesi pertama mengenai branding dan marketing, ada sedikit rangkuman yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam menentukan target pasar atau konsumen, posisikan diri Anda pada STP, pada segmentasi, targeting, dan positioning yang tepat. Kemudian tingkatkan kualitas produk serta brand awareness dan brand activation Anda. Serta sebelum menutup acara ini, saya ingin menyampaikan sedikit quote sederhana. Seorang wirausahawan ada bukan karena ada modalnya, tapi karena ada niat dan tekad pelakunya. Ikhtiarlah, ikhtiarlah. Akhir kata, mohon maaf apabila saya dan narasumber yang hebat kita ini ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.